What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what a time with gang? Dengan sangat mengejutkan, Dallas Mavericks mendapatkan the number one pick di draft lottery hari ini. Kaget gak ya? Kaget gak ya? Kayaknya gak kaget sih, tapi Dallas Mavericks surprisingly, gue gak tau gimana caranya, tapi mereka kayaknya akan mendapatkan seorang Cooper Flag, man. So, congratulations kepada semua fans Dallas Mavericks. Kalian semua sekarang sudah bisa tersenyum lagi dan juga keluar dari gua. Dan selain itu, kayaknya udah see you next season ya, Golden State Warriors. Things are not looking good untuk Golden State Warriors hari ini. Kalah lagi dari Minnesota Timberwolves. Tampaknya sih Steph Curry harus dipaksain main sih kayak game kelima nanti kalau mereka ingin ada chance untuk bisa memperpanjang seriesnya. And Jason Tatum benar unlucky banget sih this postseason. Kemarin baru aja di slander tentang gagalnya membuat tim yang menang di game kedua. Hari ini dia terkena non-contact injury unfortunately, dan Celtics pun juga kalah di game keempat hari ini dari New York Knicks, dan juara bertahan satu game lagi dari liburan ke Cancun. Jadi itulah topik-topik di kelas Time Out hari ini. Gue editannya mohon maaf guys akan sangat minim sekali karena lu bisa lihat mungkin muka gue agak capek banget dari kemarin masih non-stop, dan besok gue jam 4:30 pagi udah harus bangun dan juga akan terbang ke Pekanbaru untuk mulai meliput Raja Wali Cup. So ditunggu aja untuk liputannya. So yeah, once again, thank you so much guys for always supporting Time Out. Jangan lupa guys, klik like, comment, dan juga pastinya klik join guys. Daftar jadi member. Lagi ada eksklusif konten nih, yaitu sparring ataupun juga scrimmage game untuk tim nasional Indonesia U16 ya. So once again, thank you so much guys for watching. Kalau gitu langsung lah kita welcome to Dallas Cooper Flag. Oh my god, Dallas Mavericks cuma ada 1,8% chance guys untuk bisa land the number one pick, and they did it. I don't know how. Nico Harrison is back in business right now. Gokil sih kota Dallas ini, mereka baru aja dapet the number one pick juga di WNBA, di mana Dallas Wings. Oke, hopefully gue nggak salah sama timnya, tapi yang pasti mereka baru aja mendapatkan seorang Paige Bueckers untuk timnya mereka, and now most likely Dallas akan mengambil Cooper Flag untuk menjadi cornerstone dari franchise-nya mereka. Kalau tiba-tiba Nico nggak ambil Cooper Flag sih, gue udah nggak ngerti lagi sih. Itu kayak karirnya dia udah tidak bisa terselamatkan lagi ya guys ya. Tapi of course ada conspiracy teorinya guys. Nggak mungkin kita tidak akan bahas. Jadi dulu waktu Pelicans memberikan AD ke Lakers, Pelicans mendapatkan number one pick yaitu Zion Williamson. Jadi sekarang ini Luka ke Lakers, number one picknya ke Dallas Mavericks. I don't want to say anything else. I'm just gonna leave it at that ya guys. Tapi of course fans Dallas berharap si Nico tidak akan fumble this number one pick, dan kalau mereka memang mengambil Cooper Flag, I think they are gonna be really solid. Mereka akan memiliki big three yaitu Kyrie Irving, Coop, and of course Anthony Davis. Tapi sayangnya memang Kyrie kalau nggak salah tuh baru bisa main lagi mungkin late next season. I think Dallas fans sih harusnya ya mereka akan exciting lagi, akan semangat lagi untuk menonton timnya mereka. And Spurs juga canggih man. Ini gue juga nggak tahu bagaimana caranya mereka juga bisa got the number 2 pick. Ini juga sangat menguntungkan sekali untuk si San Antonio Spurs. Kelihatan mereka juga akan mengambil guard yaitu Dylan Harper dari Rutgers. Ini scoring guard yang eksplosif banget dan juga scorer banget, dan dia juga sering banget mendapatkan free throw. Spurs kelihatan bisa aja main 3 guard ya. Ada De'Aaron Fox, ada Stephen Castle, ada Dylan Harper, belum lagi masih ada CP3 juga. Itu akan ngeri sih menurut gue sih San Antonio Spurs ya. Asal jangan di trade picknya sama Giannis Antetokounmpo, karena kayak lebih smart untuk Spurs kalau mereka keep the pick aja sih. Keep their pick. Timeline-nya oke banget itu untuk Wemby, Castle, dan juga Dylan Harper. Siapa lagi yang mau dari sana? Jeremy Sohan maybe juga ya. And the Sixers, they got the number 3 pick. Kemungkinan mereka akan mengambil pemain dari Rutgers juga, yaitu Ace Bailey. This is a big forward, tingginya 6'10", bisa nembak 3 point, bisa nembak 2 point.
mungkin comparisonnya ke siapa ya? Ke Jabari Smith maybe kali ya, yang paling close. Philly juga bisa bikin trio juga sih, dimana ada Tyrese Maxey yang menurut gue akan mungkin jadi franchise player nanti ini. Joel Embiid sama PG gue nggak tahu dah healthnya gimana, gue kagak tahu dah, tapi pasti Tyrese Maxey, Jared McCain, and Ace Bailey itu looking nice juga sih untuk si Philadelphia 76ers. Yang kasihan Wizards ya sama Jazz kayaknya, gue nggak tahu Jazz ke beberapa, tapi yang pasti Wizards itu turun sampai nomor 6 sih. Ini mengingatkan waktu zaman-zamannya Pistons juga tanking ya, dan mereka mendapatkan number 5 pick. Ya, ini mungkin pelajaran juga sih untuk tim-tim ke depannya, mungkin nggak perlu tanking lagi lah next season lah ya. But once again, man, di NBA draft harusnya akhir bulan sih, NBA draft akhir bulan. Gue juga jujur nggak tahu sih talent poolnya seperti apa, tapi bisa aja sih talent poolnya oke untuk bisa membantu tim-tim yang ada di lottery round ini bisa lebih baik lagi next season. And shit guys, Warriors kayaknya udah bye-bye ini guys. Minnesota tadi mendominasi kuarter ketiga untuk bisa take a 3-1 lead setelah menang 117-110 dari Golden State Warriors. Gue minum dulu guys, kok ini gue beneran aus guys. Gue beneran aus kok ini. Jebol banget sih tadi defense si Golden State Warriors di kuarter ketiga. Minnesota itu mencetak 39 poin, 6 dari 12 3 poinnya, serta 29-9 run, 29-9 run di 8 menit terakhir. Abis itu udah gak ketolong sih si Golden State Warriors. Menurut gue tadi juga si starternya Warriors sebenarnya di kuarter ketiga tuh udah quit man. Mereka udah kayak gak niat lagi sih mainnya, udah capek banget kelihatannya. Dan kita juga harus kasih kredit kepada si Chris Finch. Jadi tadi itu sebenarnya di babak pertama menurut gue zone defense-nya si Golden State lumayan bekerja, tapi di kuarter ketiga itu ada adjustment di mana temponya dinaikin sih. Temponya dinaikin sehingga si Warriors itu kewalahan dan juga tidak bisa set their zone defense. Itu kenapa si Minnesota Timberwolves bisa outscored the Warriors tadi di kuarter ketiga. Just a very smart move sih, smart adjustment dari Coach Chris Finch. Tapi Anthony Edwards, man, ini orang jago banget bro. Anthony Edwards gokil sih, ini orang emang udah dapat ritmenya ngeri banget sih menurut gue sih. Dia tadi 30 poin, 6 dari 11 3 poinnya dan juga 5 assist. Tadi juga dia yang kasih momentum menurut gue ke Timberwolves saat dia nembak long three jauh banget itu, hampir dari logo tadi before the halftime buzzer. Dia sekarang ini lagi confident level lagi tinggi banget sih. Kita tahu di game 1, game kedua dia struggling ya. Lalu di game ketiga mainnya di babak kedua baru mulai dapet touch dan sekarang ini ke bawah sampai sekarang bawa dapet touch. Dan menurut gue kita watching Anthony Edwards maturing sih, dan juga mulai berubah jadi superstar di NBA right in front of our eyes right now. So Anthony Edwards menurut gue benar-benar leadernya sih, dan juga the soul of Minnesota Timberwolves right now. Kalau dianya bisa on, itu udah pasti, hampir pastilah Minnesota akan menang. Julius Randle, man, ini orang juga masih mendominasi big man-nya Golden State Warriors. Warriors still has no answer to stop Julius Randle. Tapi Julius Randle selama playoff ini masih dominan banget bermainnya. Randle tadi menyelamatkan Minnesota sih di babak pertama menurut gue, karena tadi Minnesota tuh sebenarnya awal-awal pemain-pemain lainnya nembaknya lagi nggak bagus sih. Tapi tadi si Randle mencetak 19 dari 31 poinnya itu di babak pertama. Dan kayaknya Randle tuh emang spesialis untuk poin awal ya, karena selama playoff ini udah 9 game ya. Mereka udah main 9 game. Dia tuh udah mencetak 62 poin di first quarter. And of course Timberwolves juga hari ini mendapatkan boost lagi dari Nickeil Alexander-Walker yang mencetak 13 poin, 5 dari 5 nembaknya off the bench. Jadi Minnesota ball movementnya juga bagus. They're just too strong bro. I think ini tim yang menurut gue sangat balance sekali sih, offense dan juga defense-nya sih. So, lumayan kaget tadi si Steve Kerr nggak cepet-cepet di kuarter 3 ganti ke bench-nya, karena lo bisa lihat tadi akhirnya gimana tuh, ngejar kan bench-nya si Warriors. Actually tadi dari 20 poin jadi tinggal 7 poin game-nya, tapi ya memang udah telat aja sih untuk bisa ngejar. Tapi lo bisa melihat sih kalau pemain cadangan di Warriors tuh benar fight banget sih, mereka mati-matian banget, beda banget sama starternya, apalagi Jimmy Butler ini kayak udah mulai kelihatan ya efek dari mungkin capeknya, dari cedera pantatnya juga kemarin ini. Jadi ya dia main heavy minutes man. Dia main 40 menit, 37 menit, 38 menit. Pokoknya lu bisa lihat itu kenapa dia hari ini cuma nembak 9 kali sih. In one, mungkin boleh bilang the biggest game di season yang Golden State Warriors. Dia kelihatan cukup pasif hari ini, tapi itu juga kita harus kasih kredit kepada defense-nya Jaden McDaniels yang ngejar dia terus. Jadi dia nggak nyaman dan juga nggak bisa mendapatkan ruang untuk menembak. Itu kenapa dia hanya
9 kali attempt aja. You gotta know man, he's 35 I think. He's 35 dan juga pastinya ini 9 game dalam mungkin 17 hari untuk Golden State Warriors. Emang agak cruel sih. Ini schedule-nya lumayan agak kejam sih untuk Golden State Warriors. Itu kenapa hari ini juga Jimmy Butler, oh my god, minus 30 guys di lapangan sih. Jadi benar-benar nggak berasa banget impact-nya dia hari ini untuk Golden State Warriors. Tapi di game kelima menurut gue nggak tahu ya dia masih kuat atau nggak ya. I know he's really gassed right now. Tapi di game kelima sih, man, he just gotta put his cape on, bro. Harus nyetak 30 poin lebih sih kalau emang mau ada chance. Ataupun juga 40 poin maybe. Maybe Jimmy Butler gotta drop 40 points in Minnesota, man. Untuk mereka punya kesempatan bisa memenangkan game kelima nanti ini. Karena Potts masih ragu-ragu guys. Di game kali ini ada beberapa kali tadi gue lihat dia nggak nembak main pas open. Oh my god, Potts cuma baru 1 game kayaknya mainnya bagus. Yang lainnya agak non-factor menurut gue. Sangat disayangkan banget sih. Bahkan pasti semuanya dengan Steph out. Mereka berharap bahwa Potts bisa step up dan juga mengisi kekosongan yang ditinggalkan sama Steph. Tapi hari ini nembaknya 3 dari 14. Draymond oke, tapi agak kurang juga. Dia 6 dari 14. Buddy apalagi, oh my god, Buddy 4 dari 11. 3 pemain ini kalau kita totalin mungkin adalah tembakannya 13 dari 39. Jadi itu sangat berat sih untuk bisa Warriors memenangkan game kali ini. Draymond tadi juga ada sekali yang diblok sama Rudy Gobert, lumayan telak juga sih. Hari malah Jonathan Kuminga lagi seperti biasa yang jadi mungkin the best player for the Warriors. He had another huge offensive night dengan 23 points off the bench. Ya nggak tahu sih, tapi apakah tadi menit-menit akhir itu akan memberikan momentum atau nggak ya ke next game untuk Warriors. Pastinya gue juga masih berharap lah Warriors bisa ambil 1 game lagi sih. Semoga dia bisa ambil 1 game lagi biar bisa extend the series. Steph kelihatannya akan dievaluasi lagi besok. Cuma kita nggak bisa berharap tinggi sih. Kalau Steph akan bisa bermain di game kelima, pastinya dia akan coba sih. Pasti gue rasa sebisa mungkin kalau dia bisa, pasti akan bermain di game kelima. Tapi feeling gue sih masih agak berat sih. I think the series is over already, bro. Gue juga nggak tahu kenapa gue ada feeling kayaknya Minnesota bisa juara, guys. Feeling gue Minnesota bisa juara sih tahun ini sih. Nggak tahu sih, just my good feeling, man. And Celtics hari ini meltdown again. And tambah sialnya lagi adalah Jason Tatumnya juga bisa cedera lama ini. Boston Celtics masih belum bosen kehilangan double digit lead. Dan hari ini mereka unggul 14 poin untuk akhirnya kalah 121-113 dari New York Knicks. Dan New York Knicks 1 kemenangan lagi untuk bisa mematahkan drought selama 25 tahun tidak ke Eastern Conference Finals. Jadi exciting times untuk para fans New York Knicks. Kalau misal finalnya Knicks dan juga Timberwolves, gila. Itu bener-bener the real win-win trade, guys. The real win-win trade sih. Gila sih, pertama-tama mereka dua-duanya jelek ya. Ya, apalagi Minnesota sih. Pertama kali dapet Randall menurut gue lumayan kacau sih mainnya sih. Tapi obviously the biggest story dari game ini adalah injury-nya Jason Tatum. Hate banget sih. Hate to see a superstar going down like that. Just a non-contact injury tadi pasti OG stole the ball. His leg just kind of like gave out tadi sih. Tatum pun kok harus pakai kursi roda tadi di locker room gue lihat. Kelihatannya juga dia kayak shed a tear juga. Pasti sedih banget sih hal ini bisa terjadi. Gue gak kebayang sih papanya Jason Tatum yang lagi ada di sini. Man, I don't even know, man. Pasti dia pengen banget sih nemenin anaknya at least. Kita semua pastinya khawatir ya kalau itu akan menjadi sebuah Achilles injury. Update-nya mungkin ntar baru ada pas kita bangun sih mungkin ya. Mungkin ntar Shams mungkin akan update setelah dia udah tahu hasil dari MRI-nya Jason Tatum. Gue gak kebayang sih gimana vibes-nya di locker room-nya Celtics sih. Pasti itu quiet banget dan juga everyone is feeling down. Ngelihat brother-nya mereka, pertama kali sih mereka lihat Jason Tatum jatuh seperti ini sih. Apalagi Jaylen Brown, ini adalah his partner in crime. Al Horford tadi juga udah bilang bahwa gue gak mikirin kalahnya lah, gue mikirin gimana kondisi Jason Tatum. That is my priority tadi, itu yang dibilang sama si Al Horford pas lagi press con. Gue bisa kebayang malah itu seberapa mentalnya para pemainnya Celtics sih lagi down banget sih. Tapi kita lihat bagaimana responnya mereka di game kelima. Tapi memang di babak kedua New York Knicks offense-nya gila sih. Offense-nya nggak ada obat, man. Probably like one of their
best offensive half sih so far in the playoff. Apalagi Jalen Brunson di kuarter ketiga tadi juga on fire banget. Jalen Brunson mencetak 26 dari 39 poinnya di babak kedua. Lalu juga Cat, man, good defense walaupun juga tadi sempat beberapa kali ke switch ke Jason Tatum. Cat juga mendominasi rebound. Cat selesai dengan 23 poin, 11 rebound. OG Anunoby ada shot tadi yang juga sangat timely banget untuk si New York Knicks. OG hari ini kalau nggak salah tadi selesai dengan, ntar gue buka dulu ya. OG selesai dengan 20 poin, 3 rebound dan juga 2 assist. Belum lagi Mikal Bridges, gue nggak tahu tadi pas gue nontonnya on and off gitu ya. Tapi tiap kali gue lagi nonton gitu, Mikal Bridges nembaknya masuk mulu anjir. Ini orang kayak makin lama makin jago aja di playoff ya. Dan Mikal Bridges juga selesai dengan 23 poin. Gila sih New York Knicks, man. Tadi di 7th Avenue di depannya MSG itu udah benar-benar shut down guys. Fansnya mereka udah penuhin di sana. Orang gak ada yang bisa jalan, bener rame banget sih. So, yeah, Knicks fans sih gokil sih. Knicks fans sih bener mereka apa ya boleh dibilang ultra sekali, boleh dibilang ya bener kayak wah all out banget lah untuk timnya mereka. And masih nggak habis pikir sih. Celtics down 3-1 and the Cavs are down 3-1 too. Gila sih dua-duanya di semifinal bisa. Wah, padahal tadi kita udah mikir udah pasti lah Eastern Conference Finals Cavs lawan Boston, man. Plot twist and surprise. Cavs mainnya juga dibantai, main dari Pacers 129-109. Obi Toppin, man, huge boost banget. Sorry, excuse me. Huge boost banget main dari Obi Toppin bener huge boost banget main untuk Pacers dengan 20 poin. Itu kemarin yang kohala dia ada layup kayak Dr. J gitu kemarin dari baseline. Siakam juga hampir perfect game. Kemarin ini 9 dari 10 nembaknya, 21 poin dan juga 6 rebounds. Kemarin ini Donovan Mitchell went down with an ankle injury. Tapi kok gue lihat tadi update-nya setelah di MRI, katanya Donovan Mitchell is good to go untuk bisa bermain di game kelima besok ini. So that's good news untuk para fansnya Cleveland Cavaliers. Oke sih, tadi kemarin juga menyamakan kedudukan dengan skor 22. Astaga, udah ngantuk guys, maaf ya. Baca udah salah. Oke sih, tadi kemarin menyamakan kedudukan 2-2 setelah menang 92-87 dari Denver Nuggets. Gokil sih kemarin di kuarter 1, Nuggets cuma bisa 8 poin doang guys. Gila, ditahan 8 poin doang sama Thunder. Tim yang ada Jamal Murray, ada Nikola Jokic, gila sih. Ada MPJ, Aaron Gordon, cuma 8 poin guys. Dan kuarter keempat juga defense-nya oke sih, nggak ada obat sih. Mereka outscore Nuggets juga 29-18. Ini tadi gue lihat di Instagram gue, tiba-tiba gue lihat ada postingan tentang Jalen Williams, the Nikola Jokic stopper. Oh my god, terus sih bahasa Inggris gue kenapa ya? Jalen Williams menjadi the Nikola Jokic stopper, man. Is that true? Karena katanya gue lihat di Instagramnya itu katanya kalau Jokic dijaga sama Jalen itu katanya field goal cuma 16%. I don't know sih valid atau enggak tuh guys. Let me know in the comment section below. Jokic tapi emang main struggling banget sih field goal sih. Dia nembaknya 7 dari 22. Walaupun tetap double-double 27 poin dan 13 rebound, but Jokic need to shoot better sih kalau memang Nuggets ingin menang game kelima nanti di OKC Thunder. Dari OKC main si Shea ya, dari top scorer dengan 25 poin, 6 rebound dan 6 assist. OKC dapat boost dari Aaron Wiggins dan juga Cassius Wilson masing-masing 11 poin karena Chet and Jalen Williams I don't know what happened to them. Chet kemarin cuma 8 poin tapi dia 14 rebounds. Sedangkan Jalen Williams main 10 poin, 2 dari 13 nembak ya. But untungnya OKC masih bisa menang lah. Dan ini the number 1 team menyamakan seriesnya jadi 2-2. So itu aja sih timeout untuk hari ini guys. Gue tunggu sih untuk komentar kalian. Gue gak sabar untuk lihat pendapat kalian semua tentang Cooper Flag yang maybe akan ke Dallas. Dan juga mungkin chance-nya Warriors gimana di babak berikutnya, di game berikutnya. So yeah, once again guys, thank you so much for watching time. I really appreciate everybody for the support, and yeah, I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel guys.